kami akan meminta kepada BP Tapera, Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudionugroho untuk menjelaskan, terutama terkait dengan kemanfaatannya seperti apa yang dapat diterima oleh masing-masing kelas sosial, Pak. Apakah memang manfaatnya hanya diterima oleh pekerja dengan penghasilan rendah? Bagaimana dengan pekerja kelas menengah dan pekerja kelas atas? Apakah juga dengan membayar iuran juga bisa merasakan manfaatnya, Pak? Baik, makasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, yang kami hormati para pimpinan mewakili Komite Tapera yang hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Kepala Staf Presiden atas kesempatan yang diberikan, juga teman-teman wartawan untuk bisa kami memberikan penjelasan terkait dengan program Tapera pada siang hari ini. Baik, menyambung yang disampaikan Mbak Lulu, ya, terkait dengan kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masing-masing kelas sosial masyarakat atau ya pekerja gitu ya, pekerja penerima upah. Sebentar Pak, ini mic-nya tampaknya terkendala Pak, sebentar Pak. Nah, dari yang saya nggak bisa ketarik. Silakan. Takut sama kepala BP Tapera itu. Mic-nya aja ikut grogi, Pak. Baik, izin melanjutkan. Jadi terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta Tapera, baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama saya jelaskan dulu, bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini, pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, yang berbeda. Masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau, dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi, seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5, atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen, baik MBR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian Tapera hadir, ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi perhitungan kami, teman-teman bisa lihat ilustrasi, ya, terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan, ya, jika mengambil satuan rumah ya susun ya dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita kalau ilustrasinya, kalau ya memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan. Ya, dengan asumsi bunga 11%, ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan. Itu sudah termasuk tabungan. Karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitinya dalam mengangsur. Ya. Jadi secara tidak langsung dengan menjadi anggota Tapera, dia nabung setahun, ngajukan KPR, itu meningkatkan bankability dari peserta. Cukup dengan melihat dari track record-nya dia nabung selama setahun. Ya, ya, itu manfaat kedua. Ya, jadi kalau benefit ini jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial yang dapat digunakan ya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dari peserta. Ya, kemudian masih ditambah lagi di akhir masa kepesertaan, ya, selain ngangsur 2,1 juta tadi ngangsur dan plus tabungannya. Peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Ya, hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial itu udah angsuran doang, nggak pakai tabungan. Ini 2,1 udah plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Ya. Untuk itu, ya, untuk peserta ASN juga kami harapkan di forum ini, ya, ya, dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website Tapera atau www.tapera.go.id. Itu barangkali, Mbak Lulu, terkait kemanfaatan. Bicara mengenai siapa saja peserta Tapera ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik, Pak.
siapa saja pesertanya, wajib atau tidak sebenarnya, mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa, pengolahan dana dan juga penyalurannya, serta tadi kami sudah melihat simulasi. Silakan Pak dijelaskan. Baik, makasih. Ya, terkait siapa saja yang wajib menjadi peserta, wajib atau enggak kan gitu pertanyaannya. Ya, kalau melihat substansi Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Ya. Oleh karena itu, dalam memperhitungkan target kepesertaan, kami juga sudah melakukan benchmarking ya, kepesertaan ke beberapa lembaga existing seperti PT Taspen untuk klaster ASN, kemudian BPJS-TK untuk segmen swasta dan pekerja mandiri. Ya. Ya. Itu dulu barangkali ya terkait kepesertaan ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan juga isu yang beredar, Pak. Bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari Tapera namun diwajibkan untuk bayar iuran? Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Nah ini juga konsepsi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016. Tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan sudah menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Ya, saat ini di angka 9,95 juta orang atau keluarga tidak memiliki rumah. Sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan ya menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Ya. Pertumbuhan demand setiap tahun ini data statistik juga 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Ya. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemupukan tabungannya, sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling lebih rendah dari bunga komersial. Saat ini 5%. Ya, nanti perlu ada kajian lebih lanjut. Ya. Jadi kenapa harus ikut nabung? Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Semua membaur. Nah kalau itu bisa dikonstruksikan dalam Undang-Undang Tapera ini kan sangat mulia sebenarnya. Operasionalnya di PP 25 dan PP 21 yang sebenarnya substansinya bukan menyangkut perubahan PP 25, tapi menjadi heboh seperti saat ini. Itu kan indah sekali. Maka leverage kemampuan gotong royong tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan dalam rangka ngejar kesenjangan kepemilikan rumah tadi akan semakin bisa terkejar. Itu Mbak barangkali. Apakah ada manfaat lain ya selain pengembalian pokok simpanan dan hasil pemupukan setelah kepesertaan berakhir? Yang pertama itu memang benefit tambahan Pak, Mbak, untuk yang non MPR ya. Mohon maaf ya. Jadi benefit utamanya untuk penabung yang tidak memanfaatkan fasilitas KPR ya atau kita sebut dengan penabung mulia. Yang pertama tadi itu pengembalian pokok tabungan beserta hasil pemupukannya ya yang saat ini ya dari peserta Baper Tarum rata-rata masih di atas suku bunga deposito ya. Itu pertama. Terus kemudian manfaat selanjutnya ya saat ini sedang kami kembangkan manfaat-manfaat atau benefit tambahan ya yang berupa referral ya seperti mungkin diskon-diskon khusus dengan beberapa merchant yang saat ini sedang kami jajaki ya ataupun dengan teman-teman perbankan terkait dengan mungkin kemudahan di sisi fasilitas kredit konsumsi bagi penabung mulia ya atau skema lainnya yang saat ini sedang kami juga terus kaji kembangkan dalam rangka memberikan benefit tambahan kepada para penabung mulia. Jadi tidak hanya kemudian dapat hasil pemupukannya, skema-skema benefit tambahan saat ini juga sedang kami upayakan ya. Yang pertama. Kemudian dari Mas Andi terkait dengan portofolio investasinya seperti apa. Ya, jadi ini juga menjawab kekhawatiran
terkait dengan prudensial pengelolaan simpanan masyarakat yang ada di BP Tapera. Ya, jadi saat ini portofolio investasi dari hasil simpanan ya peserta yang saat ini masih tadi yang disampaikan Pak Saiful Islam ya dari peserta ex Bapertarum ya ini kita optimalkan melalui kontrak KPDT ya, kontrak pengelolaan dana Tapera ya. Atau mohon maaf, kontrak investasi kolektif yang itu dijalankan oleh para manajer investasi. Ya, dan portofolionya ini kurang lebih 80% ya, itu di obligasi ya, di obligasi ya, di obligasi, baik obligasi paling banyak di obligasi negara ya, dan juga sebagian di obligasi korporat. Dan guideline risk appetite kami, instrumen obligasi yang dibeli mungkin ya oleh para manajer investasi yang sudah kita akses dan kita pilih minimal grade A, minimal grade A, ya. Dan kebanyakan portofolio adalah di triple A. Jadi memang sangat secure, sangat aman. Itu risk appetite yang selama ini kita jadikan sebagai guidance. Dan selalu kita evaluasi ya kinerja para manajer investasi. Siap 3 bulan ya. Kemudian dari Mas Akbar dari Business Indonesia, ya. Kemudian untuk akuisisi pekerja mandiri, ojol dan kurir, apakah ini masuk ya sebagai peserta? Nah, salah satu substansi perubahan sebenarnya di PP 21 2024 yang merupakan perubahan dari PP 25 2020 tentang penyelenggaraan Tapera adalah pengaturan terkait dengan peserta mandiri. Karena ini belum ada yang atur di PP sebelumnya, PP 25 2020. Nah, di situ menjadi kewenangan BP Tapera untuk mengatur terkait dengan kepesertaan mandiri. Nah, mandiri adalah para pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja yang ada di sektor non formal, ojol maupun kurir tadi ya. Ya, ini akan kita khusus sebagai peserta. Tentunya kriterianya adalah tadi dia berpenghasilan di atas penghasilan atau upah minimum. Ya, penghasilannya. Yang di bawah itu ya nggak wajib. Tapi kalau dia mau sukarela mau daftar, ya kita terima. Ya, kita terima. Kemudian terakhir dari Mas Denny ya. Ini terkait dengan pemanfaatan ya. Saat ini memang pemanfaatannya adalah difokuskan kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, meskipun untuk FLPP-nya ya, FLPP ya Pak ya. Ini sudah ada rusun juga. Ya, sudah ada rusun ya, bukan apartemen ya, rusun gitu ya. Rumah susun. Dan nanti skema-skema pemanfaatan karena saat ini yang berkembang yang kita kembangkan baru 3. KPR, kepemilikan rumah, KBR, bangun rumah, udah punya tanahnya, nggak punya uang untuk bangun, kita kasih fasilitas pembiayaan, ataupun KRR, kredit renovasi rumah. Hanya 3 skema tadi adalah untuk rumah pertama.